Oke. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita kedatangan tamu dari ini ya, komikusnya Gambar Itu Haram. Nah, ini karena bulan Ramadan, jadi kita memang pengen bahas komik-komik religi, Mas. Oke. Kebetulan salah satu rekan di Ruang Ngobrol kenal sama Mas Zia. Jadi aku minta dihubungkan nih. Nah, Gambar Itu Haram ini sebenarnya kan komiknya udah cukup lama, Mas ya? Ya, 2017. Iya, dia terbitnya di Salsabila. Salsabila itu kalau teman-teman tahu komiknya Al-Fatih, Salahuddin, sama ada komik biografinya tokoh-tokoh Islam itu dia penerbitnya itu sih. Jadi memang cukup banyak komik Islam yang diterbitkan Salsabila. Nah, kenapa aku tertarik sama Gambar Itu Haram itu karena ini tuh kan ngomongin judul kontradiktif sekali ya. Iya. Dulu sempat ada yang komentar gitu, bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang haram dengan dengan media yang haram. Nah, ya makanya aku tuh pas ini aku baca kebetulan tahun kemarin ya, baru aku baca tahun kemarin. Karena ada aku udah tahu dari lama tapi nggak kebaca-baca karena judulnya Gambar Itu Haram. Ini maksudnya apa gitu. Tapi ada yang rekomen, Mas Kurnia yang rekomen Mas Zianya sih. Okay. Ya aku bertanya, ada nggak sih komikus yang cara bertuturnya tuh mirip Mas Kurnia? Itu ada Zia gitu. Baiklah, saya harus cari komiknya. Mas Kurnia terlalu menilai tinggi saya kayaknya. Wah. Tapi setelah baca, aku convince Mas. Kalau memang Gambar Itu Haram itu simpelnya kan ngomongin penjelasan apakah menggambar itu haram atau tidak. Ya. Iya kan? Ya. Nah, pas baca itu cepet gitu loh maksudnya. Karena ini kan menurutku komik edukasi ya. Komik edukasi itu umumnya aku bacanya satu chapter nanti. Tapi ini tuh bacanya bisa seret gitu karena emang cara bertuturnya menurutku oke banget. Nah, sebelum kita aku tuh pengen ngerti dulu nih kenapa sih Mas Zia tuh kok bikin ini ya. Ini juga ini ada yang versi itu versi prototype. Jadi yang ini tidak dijual ya? Ini nggak dijual. Ini yang ini aslinya tuh tugas skripsi. Tugas akhir kuliah. Jadi cerita awalnya tuh kan sejarahnya kenapa saya bikin komik ini tuh sebenarnya ancang-ancang awal itu sejak semester 2. Jadi waktu itu semester 2 apa nih? Ya, semester 2 SS1. Oh, S1. Saya tuh di DKV ISI waktu itu. ISI ya. Ya, jadi saya tuh dikasih tahu, saya ingat banget dulu dosen saya waktu mata kuliah pengantar desain, dia bilang begini, desainer itu adalah problem solver. Dia menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, kemudian dia membawakan sebuah solusi dalam konteksnya desain begitu. Nah, kalian harus jadi desainer begitu, yang jadi problem solver waktu itu. Nah, saya mikir apa yang mau diselesain gitu. Saya kepikiran dulu zaman SMA itu saya pernah berhenti gambar. Kelas 2 sampai kelas 3 itu saya berhenti gambar. Ya, setahun apa 2 tahun saya lupa ya. Kepentok dalil atau? Iya, kepentok dalil. Oke, benar juga. Kepentok dalil. Jadi saya tuh dikasih tahu sama orang begitu. Terus kasih lihat tuh gambar. Dalil tuh banyak, ada 22, 23 hadis. 20-an. 23 hadis gitu bilang. Semua itu bahas haram loh. Bilang. Wah, loh saya sebagai orang yang lahir dari keluarga yang istilahnya secara kultur religius, ngerti soal agama begitu ya, tentunya semangat menjadi muslim yang baik dong begitu. Ayo sudah oke, sayonara gambar begitu. Cuma waktu itu akhirnya pikir kok kayaknya ada yang salah deh. Bukan saya nggak nyalahin hadisnya, tapi kayaknya ada yang salah dengan pemaknaan hadis ini. Kok aneh ya, maksudnya saya tetap merasa ada kayaknya nggak gini deh memahaminya begitu. Saya akhirnya kemudian mengajukan banyak pertanyaan. Saya misalkan bertanya begini. Waktu itu ada satu pertanyaan yang membuat patung burung itu hukumnya boleh atau tidak? Kan jelas itu haram hukumnya karena membuat patung 3 dimensi, taswir dan musawir kayak gitu. Kemudian saya tanya, Ustaz, kalau pesawat terbang itu secara bentuk jelas itu dia. Saya tanya. Yang ada di sini tuh. Iya. itu jadi semuanya ada di situ adalah pertanyaan-pertanyaan saya.
pesawat terbang itu kan bentuknya persis sama burung ya kayak gitu. Itu dihitungannya surah atau bukan begitu? Bilang, oh bukan. Gimana? Kan definisi patung itu kan jelas ya, objek 3 dimensi. Gitu. Surah itu jelas objek 3 dimensi. Surah itu objek 3 dimensi. Iya, surah. Iya, makanya sebenarnya kalau lihat di sini kan sebenarnya yang jadi titik apa ya? Kalau orangnya titik tengkar. Titik tengkar itu adalah bagaimana kata-kata surah kan zaman dulu kan orang bahasa yang digunakan oleh Rasulullah ketika menyampaikan hadisnya adalah surah sawaro. Istilahnya kata dasarnya adalah surah ya. Surah, taswir dan musawir, tiga kata ini. Nah, pemaknaan ke bawahnya itu yang kemudian menjadi titik tengkar. Ada yang memaknai itu sebagai gambar secara keseluruhan, ada yang kemudian tidak. Nah, disitulah kemudian hukumnya jadi beda-beda begitu. Nah, ketika saya tanyakan ini, apa bedanya gambar kan dia nyebutnya patung ya. Patung itu kan definisinya adalah objek berbentuk 3 dimensi, kan begitu. Kenapa kemudian membuat patung seseorang seniman membuat patung burung dengan fungsi ya, terserah mau pakai fungsi apa, itu hukumnya haram. Sementara seorang insinyur membuat pesawat dalam tanda kutip patung 3 dimensi berbentuk burung yang bentuknya mirip burung kayak kok gitu. Boleh? Kok boleh begitu? Oh enggak, ini beda bentuknya. Kan sama-sama ada sayapnya. Benar. Sama-sama ada ekor, sama-sama ada kepalanya. Substansinya sama. Sama gitu lah. Kenapa ini boleh, kenapa enggak begitu? Nah, saya kemudian lanjutkan berdebat seperti itu. Pada akhirnya kemudian saya menemukan bahwa persepsi beliau tentang patung dan pesawat itu berbeda. Kalau menurut beliau pokoknya pesawat itu bukan patung. Ya udah, selesai begitu. Kenapa ada fungsi dan sebagainya? Kalau kita bicara soal fungsi, kita bisa berdebat begitu. Dalam diskusi yang lain, saya juga ngobrol begitu. Saya sempat ngobrol, Ustaz, saya tuh suka gambar, tapi ya saya ngobrol curhat tentang saya tuh pengen gambar, tapi dalam Islam kan nggak boleh gitu. Ya kamu berarti nggak, jangan menggambar, ya, jangan melukis, jangan menggambar kayak gitu. Saya tunjukin gambar saya. Oh kalau ini boleh, saya gambar manga. Komik gaya manga gitu. Bilang, kok kalau ini boleh, ini kartun. Tambah bingung ya. Kok gitu? Jadi akhirnya saya pikir ini kayaknya ada yang salah. Ada yang harus didudukkan bersama supaya orang tuh mengerti gambaran besarnya. Kayak gitu. Jadi nggak kemudian terkotak-kotak pada pemahaman, langsung pada akhir pemahaman gambar itu haram atau gambar itu boleh kayak gitu. Nah, yang paling menderita tentang ini itu kan adalah orang beragama Islam, ngerti ada hadisnya, tapi dia suka gambar. Iya, itu yang paling menderita. Itu yang aku kan punya banyak teman yang suka gambar ya. Dan teman dari dulu zaman SMA itu di lingkungan pesantren itu juga kan. Nah, itu juga pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gitu, dan nggak ada mau jawaban pada saat itu. Iya. Sebenarnya jawabannya tuh udah ada kayak gitu. Cuman kan saya bilang nggak nemu legitimasi untuk melanjutin gambar gitu. Iya. Nah, itu akhirnya kemarin kan saya diskusi sama banyak orang, kemudian baca banyak kayak gitu. Akhirnya kemudian saya memutuskan kembali, ini kayaknya kalau dibilang haram banget enggak juga, tapi kalau dibilang boleh banget enggak juga kayak gitu. Akhirnya kemudian saya coba dudukkan, ada ini. Oke. Ini kayaknya yang menderita bukan cuma saya. Banyak. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk bikin komik. Kenapa komik? Karena ya sederhana, orang yang suka membuat sesuatu, saya nyebutnya seniman ya, itu tidak suka dengan buku teks, tidak suka dengan istilahnya ya, apalagi sudah buku teks agama pula, itu kan cenderung nggak suka. Akhirnya kemudian saya ubah jadi medium yang lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk dipahami. Dan lucu mas, lucu mas, ini meta banget kan. Kita ngelihatnya di toko buku itu dulu kan ada di toko buku ya, aku pernah lihat ini di Gramedia sih. Gambar itu haram, tapi ini gambar komik ya, ini kan komik ya. Iya. Di sini ada tulisan komik. Ini komik dan gambarnya Mas ya tuh modelnya kayak gini. Ini apa ya modelnya ya? Ya, dibilang manga juga bukan. Dibilang manga enggak. Dibilang ya. Tapi ini cocok untuk menjelaskan dengan ringan. Gayanya. Ya. Terus terang saya terinspirasi dari Scott McCloud. Oh iya, saya punya tuh bukunya. Iya. Tapi nggak pernah dibaca.
Terus Scott McCloud itu ya kalau yang understanding komik memang berat sih dibaca. Tapi kalau saya suka sama apa ya bagaimana kemudian Scott McCloud itu menjelaskan sesuatu yang berat dengan ringan lewat komik. Sama tahu Joe Sacco nggak? Joe Sacco. Beliau tuh jurnalis sekaligus komikus. Beliau bikin komik tentang Palestina. Oh, kayaknya aku tahu tuh. Terus apalagi dulu ya aku lupa. Dulu terbit kan di sini kan? Iya terbit. Itu beliau kan jurnalis. Ya, itu salah satu komikus yang bikin saya cemburu karena beliau itu sudah daya analisisnya tajam. Beliau seorang jurnalis, liputan di lapangan langsung. Hasil liputannya nggak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk komik. Sebagai seorang yang aspiring buat menggambar tuh hal yang sangat membuat iri ya. Wah, luar biasa itu. Nah, berarti ini kan bikinnya, ini kan kalau aku baca ini tuh presentasi tugas akhir. Iya, intinya tugas menjelaskan ya bentuk kalau orang kalau dosen saya bilang kamu overlap tuh seharusnya nggak jadi kayak begini, harusnya ya sederhana aja gitu. Oh, tugas akhir tuh harusnya nggak jadi komik nggak selengkap ini gitu. Ini tuh ini berapa halaman? 200-an halaman kan. Jadi memang kalau aku jadi dosennya sih ya auto lulus ya. Nah, ini udah bisa dijual gitu. Iya. Jadi waktu itu saya ingat kan saya ngiseng ke forum ke grup komunitas gitu, saya mohon doanya taruh beberapa halaman gitu. Ya itu asal muasal kenapa ini bisa terbit di Salsabila tuh karena editornya tiba-tiba japri saya. Mas kalau udah selesai tugasnya naskahnya siniin saya terbitin gitu. Waktu itu awalnya mau terbitin sendiri cuman mikir-mikir ya kayaknya kalau ada energinya kegedean kalau buat self publish akhirnya kemudian aku serahin ke penerbit. Kalau ada tawaran sih why not ya. Ya. Apalagi juga. Berarti ini kan tadi kan dari semester 2 tuh katanya. Risetnya ekstensif banget ya, sampai semester akhir baru betul, selesai. Saya ngumpulin bahan cukup lama begitu. Ditambah lagi saya tuh lulus di semester 14. Berapa tahun? 13 setahun sebelum batas kan dulu kan maksimal 14 ya. Sekarang berapa sih? 10 ya maksimal 10. Ya 10. Itu masih 12 ya. Aku 10 kayaknya. Kayak gitu. Itu kocak banget sih. Itu 13 ya waktu itu kalau saya apologi sih karena kan saya kan biayain kuliah sendiri. Akhirnya kemudian ya karena sambil ngurus bisnis kayak gitu ya ngurus tapi waktu itu kan saya bilang aku udah kuliah kelamaan. Gongnya harus kuat. Nah, akhirnya jadi ya niatnya ini. Diterbitin pula di Salsabila kan. Ya. Itu aneh banget sih menurut gue. Kocak banget. Bukan aneh. Aneh itu wordingnya salah tuh kocak banget. Niatnya buat tugas akhir tapi bisa jadi edukasi juga malah kemudian nasional kan. Iya, alhamdulillah. Ini jadi kartu nama saya untuk ngomong di mana-mana. Akhirnya kemudian banyak komunitas, kampus yang datengin saya meminta saya jadi pembicara untuk membahas ini, bahas dunia kreatif, bagaimana konteks kreativitas kalau dalam Islam kayak gitu. Ya akhirnya temanya jadi lebih ke atas lagi seperti itu. Iya. Jadi karena aku sendiri ketika membaca ini tuh karena aku dulu menghukum itu kan kayak siapa aja ya. Aku melihat itu konteks gambar itu haram tuh yang kupikir itu adalah yaitu konteksnya sesembahan. Nah, seperti salah satu yang disebutin di sini. Ya betul. Ada salah satu pendapat yang menyebutkan seperti itu. Ada, aku udah itu aja selesai tutup mata. Nah tapi ketika membaca ini kemudian ternyata ada banyak sekali hukum-hukumnya dan itu buatku edukatif sekali. Karena dimensinya banyak. Ini yang luput terbahas di teman-teman yang mengambil pendapat mengharamkan. Benar itu. Itu. Dan yang ngambil pendapat yang menghalalkan aja. Ya, itu jadi juga. Yang tengah yang kenapa kok bisa haram, kenapa kok bisa halal tuh akhirnya jadinya dogma doang nih. Ya, betul. Tapi di sini ini aku yang suka banget. Karena menurutku komik Islam Indonesia itu rata-rata kalau enggak jejeli bahasa Indonesia apa ya? Menjejalkan. Apa aja ya. Jejeli itu menjejalkan. Pokoknya kalau nggak jejeli ayat doang, kalau nggak gitu cerita kisah Nabi atau sahabat tuh. Oh iya. Nah kalau ini menurutku lebih kita tuh diajak mikir. Aku yang paling suka dari gambar itu haram tuh kita beneran diajak mikir
Haramnya tuh kenapa sih? Nah, cuma Kalau halal iya, tuh iya. kenapa? Bukan kalau boleh tuh kenapa? Iya. Gitu. Nah, cuman sayangnya ketika kemudian ini apa ya, efek sampingnya tidak saya duga gitu ya. Buku ini itu seringkali dijadikan senjata untuk apa ya, mengatakan bahwa gambar itu boleh begitu. Jadi kayak kan sebenarnya saya menulis itu kan untuk mengambil kesimpulan karena gini, Iya iya, endingnya begitu memang. ada teman saya itu yang akhirnya berhenti memutuskan menggambar makhluk bernyawa gara-gara baca ini. Iya iya. Iya. Ada teman saya juga yang akhirnya gambar lagi setelah sekian lama tidak menggambar karena ini juga. Dan itu Outputnya saya memang harapkan, saya harapkan ya. begitu. Hanya saja kemudian banyak orang yang menggunakan ini sebagai tameng Dalil ya? dalil bahwa menggambar itu boleh loh. Nah, saya tuh pernah satu ketika gini, ada orang yang kayak menggunakan ini mengglorifikasi buku ini, digambar itu haram itu boleh bla 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 begitu. Saya kan nyimak diskusinya, saya lihat akunnya, saya lihat hasil gambarannya, saya pusing. Orang ini gambar agak-agak porno, tapi menggunakan buku saya untuk legitimasi tindakannya. Saya kok aku nggak terima ya. Iya iya, tapi kemudian itu kan apa ya Mas ya? Efek samping terhadap karya yang udah dilepas ke publik ya. Kita nggak bisa Yang kita nggak bisa mengendalikan reaksi mengendalikan kayak ya. gitu. Cuman sekali lagi makanya kan kenapa aku yakin dia nggak baca bukunya sih. Ya karena kalau baca Harusnya dia nggak berpikir seperti itu kan. harusnya kita berpikirnya adalah haramnya tuh karena ini, halalnya karena ini, semua ada dasar ulamanya yang dari Timur Tengah ada, yang dari Indonesia ada, yang dari Melayu ada, ini yang serumpun sama kita ada. Silahkan dipilih. Iya. Karena semuanya berdasar gitu. Betul. Dan aku menghormati pendapat. Jadi kayak gini, misalkan ada teman-teman yang mengharamkan gambar begitu, aku sangat menghormati meskipun aku selalu mengatakan bahwa ya kalau mau memilih pendapat yang haram ya silahkan. Tapi syaratnya satu, konsisten. Ya benar, nggak boleh tebang pilih. Cuman permasalahannya sekarang jadi nggak konsisten. Kan semakin kesini, buku ini terbit 2017, di mana kemudian aku ada beberapa teman-temanku yang dia itu di media yang awalnya kemudian mengharamkan menggambar secara keseluruhan. Tapi lambat laun geser sekarang muka doang. Bahasanya kalau sekarang ilustrasi faceless. Ya banyak itu. Ya faceless, nggak pakai muka kayak gitu. Terus lama-lama cuman mata doang yang hilang. Aku ngeliatin, kok gitu? Jadi maksud saya tuh kemana sikap Anda, kemana dalil Anda ketika tahun-tahun kemarin, kenapa kok gesernya pakai ini, kenapa mata? Apa dasarnya mata? Nggak ada. Kayak gitu. Mungkin meskipun ada pendapat yang menyebut bahwa surah itu kepala. Kalau surah itu aku juga bahas ini terkait yang kayak ada. yang kaos kaki dikasih mata jadi tampak hidup kayak gitu. Nah itu ada pembahasannya juga. Tapi maksudku itu artinya kan pada dasarnya aku nyebutnya ya. Awalnya kita diminta untuk mengikuti dalil haram gitu. Tapi kenapa pengecualiannya banyak gitu? Misalkan uang enggak, KTP enggak. Terus apalagi misalkan foto kriminal enggak. Nanti makin sekali lagi dulu kan teman-teman yang mengharamkan foto itu kan lama-lama geser foto jadi ada. Karena gitu. Gimana ya, kebutuhan kita di dunia sekarang juga makin lama makin naik kan. Nah itu yang kemudian aku melihat istilahnya aku melihat bagaimana ulama yang membolehkan itu visinya ke arah sana. Ya. Kayak makanya kan ketika kemudian aku ditanya dari buku ini boleh nggak aku milih pendapat yang mana? Tentu saja dari buku ini udah jelas begitu. Kalau ditanya gitu. Tapi gini, aku punya alasan kenapa kemudian aku memilih itu. Selain karena emang pertama sandaran pendapat ulamanya ada, yang kedua adalah Islam itu akan kehilangan begitu banyak kesempatan untuk karena bukan cuma gambar itu kan bukan cuma seni. Dalam tanda kutip berkembang lah ya. Gambar itu bukan cuma seni, Mas. Bayangkan sejarah itu kan gambar. Kita mau ngerepro taruhlah misalnya sains begitu, manusia purba. Bentuk-bentuk hewan yang sudah punah itu kalau nggak pakai gambar pakai apa? Kita mau ngerepro fenomena yang terjadi misalkan di
suku tertentu yang kemudian sudah tidak ada lagi, tapi kita perlu menggambarkan praktik tindakan di sana Itu sebagai harus pakai bagian gambar, ya. itu gambar semua, sejarah, sosiologi, sains, kemudian biologi, kena semua. Kalau ini diharamkan, Benar. apa yang akan terjadi? Hal yang paling aku suka dari komik ini itu adalah di sini tuh ada, di komik ini tuh ada Mazia itu, ini Mazia sendiri yang menggolongkan masa. Timeline. Ada yang Timeline iya. sebelum Nabi, setelah Nabi, sama Khulafaur Rasyidin, Iya. habis itu Muawiyah, Bani Umayyah, habis itu Bani Abbasiyah. Iya. Nah, itu tuh aku suka banget karena seperti yang disebutin tadi. Jadi seiring perkembangan zaman, semakin lenian ya, semakin Iya. dibolehkan. Nah, pada saat dibolehkan tuh perkembangan teknologinya maju. Ya, merespon dalil. Merespon dalilnya tuh, merespon makanya itu tuh menurutku insight yang sangat-sangat bagus sih buatku ya, sebagai kalau aku boleh dibilang kan pengamat komik ya, pengamat gambar tuh, dan sedikit banyak yang ngerti agama lah gitu. Nah, makanya aku ini tuh bagus banget gitu. Karena mungkin yang saya maksud mendudukkan semua dalam satu itu adalah ya ini. Kita belum melihat kalau dilihat sejarahnya, bukan berarti terus kemudian ujuk-ujuk haram dan ujuk-ujuk boleh, itu enggak begitu. Dan yang namanya muamalah kan berkembang ya. Betul. Dan mana sih gambarnya, aku cariin. Nggak ada ya? Yang mana? Ini. Yang ini. Oh. Kelihatan nggak, Jo? Yang ini tuh. Ini bagus banget ini. Menurutku ini salah satu yang buatku paling insightful gitu. Sebagai orang yang aslinya aku ngulik-ngulik juga dulu pas zaman SMA, kuliahan tuh, dalil-dalilnya tuh. Dan aku nggak nemu ini tuh, nggak nyampe tuh otaknya masih maksudnya. Ini sebenarnya gimana ya? Jadi aku sangat tertarik karena kalau kita ngelihat, jadi kan aku ngambil pendapatnya para orientalis juga di sini ya. Meskipun kemudian yang aku ambil bukan pendapat mereka mengenai agama, tapi tangkapan mereka tentang fenomena pada masa itu kayak gitu. Kayak misalkan fenomena ketika zaman kan, kalau zaman dulu kan ketika era Renaissance itu kan painter itu kan disewa untuk ngelukis sesuatu, entah itu potret orang atau lukisan di gereja kayak gitu. Ya sebenarnya itu terjadi juga di wilayah Islam, cuman beda model aja. Nah, karena ada dalilnya, responnya berbeda kayak gitu. Makanya ada arabes kayak gitu. Itu menjadi hal yang menurutku sangat menarik. Makanya ini tuh bukan cuma sekedar ngomongin apakah gambar itu haram atau enggak, tapi komik ini tuh membawa kita untuk mempelajari akarnya kenapa kok dianggap haram, terus kemudian ketika zaman berkembang, respon zaman terhadap dalil ini ternyata juga berkembang. Iya. Ya, itu yang sebetulnya pengen saya sampaikan kepada pembaca. Aku dapat banget sih. Ya. Ini ngomong-ngomong, ada ustadz yang di sini tuh yang nggak terima sama karena saya ilustrasikan. Kan pendapatnya kan beliau mengharamkan itu nggak terima kalau digambar, terus nggak ridho lahnya begitu. Ya, saya tapi nggak ngomong langsung ke saya begitu. Memang beliau cukup terkenal juga, dan saya merespon dengan saya minta maaf kalau merasa tidak terima. Meskipun saya mengambil catatan bahwa saya tidak memelintir. Saya nggak ada satupun ucapan di narasumber pendapat ulama itu yang saya pelintir sedikit pun, nggak ada satupun. Kalau ngomong haram ya haram. Saya nggak mengatakan kemudian haram tapi apa tuh enggak. Tapi saya tidak ada yang saya pelintir. Saya sampaikan apa adanya. Saya hormati pendapatnya kayak gitu. Kenapa saya gambar? Ya karena komik. Gitu. Cuma beliau nggak terima. Akhirnya saya ganti di edisi. Mungkin kalau jenengan dapat edisi, ada yang versi saya gambar siluet. Oh, ini nggak ada di sini nih. Yang di sini gambarnya ada ustadznya. Tapi saya nggak tunjuk yang mana. Pokoknya kalau misalnya beli edisi yang terbaru, itu bentuknya siluet. Dan ini kebetulan masih bisa dibeli ya teman-teman ya. Masih bisa. Nanti masih di Salsabila, nanti link pembelian itu akan aku taruh di komentar sama di deskripsi. Jadi kenapa aku menyarankan kepada semua teman, kalau pengen dapat insight ini tuh, kalau komik edukasi. Jadi buat siapa ya? Buat orang yang pengen teredukasi. Ya. Penasaran. Aku pengen kirim ke bapak aku. Karena dulu aku sempat diskusi sama bapak kan soal gambar gitu, dan kami nggak nyampe titik temu juga. Akhirnya
pokoknya gitu, Iya. sama-sama pokoknya, bapak Iya, pokoknya, aku juga pokoknya. Iya, iya. Ini tuh bisa jadi insight tambahan untuk narik garis-garis yang dulu nggak kepikiran sama orang-orang seperti aku, sama banyak orang lain juga. Dan ngomongin fenomenanya juga pada saat ini terbit kan juga banyak yang kemudian merespon juga kan, Mas? Ya, ya, waktu itu cukup ramai dan itu banyak input yang masuk ke saya, kan misalkan bertanya terkait dengan waktu itu yang saya ingat itu pertanyaan soal boleh nggak gambar ilustrasi yang ini ngomongnya cewek nggak pakai jilbab. Oh iya, itu menarik pertanyaannya. Cewek nggak pakai jilbab dalam gambar gitu loh. Kan dalam Islam itu kan rambut kan hitungannya aurat ya begitu. Meskipun sekali lagi itu tidak final tidak final, karena kita punya pendapat juga, Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa rambut itu tidak masalah. Meskipun saya terus terang saya tidak mendalami sedalam sebagaimana apakah seperti apa ininya dialektikanya, aku nggak ngerti ya begitu. Tapi itu pertanyaan yang membuatku pertanyaan, boleh nggak gambar auratnya terlihat begitu. Nggak cuma buat cewek sih ya, buat Iya, cowok mungkin buat ya. cowok Kalau lagi di kolam renang kayak atau di ya, nah itu kan jadi jadi pertanyaanku juga begitu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian itu membuatku banyak berpikir, dan sebagian pertanyaan aku jawab nggak tahu. Kenapa? Karena aku belum pernah menanyakan itu. Kayak gitu. Cuman kalau ditanya bagaimana aku, nah itu berbeda kan. Aku kan setiap orang itu kan punya pagar sendiri-sendiri. Kayak misalnya aku punya teman yang dia itu mengharamkan gambar untuk jenis-jenis tertentu. Misalkan dia aku itu agak lucu sih. Aku ya, itu temannya temanku ya. Jadi dia itu menolak menggambar makhluk bernyawa. Tapi kalau bikin tokusatsu, ya kayaknya aku kenal deh. Mungkin aku kenal tuh. Mungkin ya. Karena aku pernah ngobrol soal ini. Kalau gambar tokusatsu nggak apa-apa, kenapa? Karena bukan makhluk ciptaan Allah. Iya, ini argumen yang aku pernah dengar ini. Ya enggak, maksudnya artinya gini, aku cocok banget sih. Aku menghormati. Dan ini yang aku pakai buat counter orang tuaku. aku ketika aku beritahu, aku bilang, ya aku menghormati pendapat itu. Artinya kan setiap orang punya pagarnya sendiri-sendiri. Tapi setelah dulu ketika aku tuh kan masih muda ya. Ya bukan sekarang juga masih muda sih maksudnya. Aku memikir tuh, wah ini jawaban yang sangat keren gitu. Tapi sekarang itu kan nyari loophole ya. Kan nggak boleh ya kayak gitu ya. Ya kan setiap orang punya versi sendiri. Pada akhirnya kan kalau dalam buku ini aku bilang setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ya berhati-hatilah pada apa yang kita gambar. Kalau saya sih ketika berbicara soal berhati-hatilah apa yang kita gambar, itu selalu saya mengatakan kepada saya mbok gambar ki mbok kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu bisa nggak? Kamu punya argumentasi nggak untuk mempertanggungjawabkan itu dengan logis di hadapan Allah? Maksudnya gini, misalkan bahasa ya, kalau kamu berdebat sama Allah, sejauh mana kamu bisa berdebat sama Allah? Iya. Ini aku nyebut dalam tanda kutip ya. Kita masih ada pembelaan, ya Allah begini ketika di akhirat. Misalnya kita gambar gambar porno gitu misalnya gitu. Kemudian gambar itu tersebar kemana-mana. Itu kan dosa jariah pastinya. Seperti itu. Nah, yang aku maksud mempertanggungjawabkan tuh ini kayak gitu. Kok berhadapan sama Allah, ya Allah, apa syukur aku yang ngono? Ora aku yang ngono piye? Nah, itu kan yang kemudian di akhir itu kan dijabarkan di sini yang benar tuh yang mana. Akhirnya kan ya niatmu tuh ngapain? Ya, meskipun tidak bisa dibulatkan niat, yang penting niatnya juga kan. Benar. Aku tuh takut nggak bisa diituin. Jadi memang bacanya itu harus komprehensif nih. Kadang-kadang aku takut bilang, yang penting niatnya. Ayo, gambar apa sih? Gambar apa dulu? Niat saya mencari nafkah, tapi gambarnya gambar commission yang gambarnya saru. Ya sama aja. Ya itu kan nyari udah gak halal gak toyib. Iya kan, kalau ngomongnya gitu kan. Sudah gak halal gak toyib. Gak toyib dulu, kalau aku gak toyib dulu, kalau masih halal oke deh ya. Udah gak halal, udah gak toyib, gak halal pula. Kan PR banget ya. Kalau ngomongin kalau ngomongin koridornya di situ ya. Betul. Aku suka banget sih, karena sebenarnya soal tokusatsu, soal itu kan dulu sebenarnya jadi resistensi yang kuat ya. Soalnya ada juga aku pernah lah kalau naga kan nggak ada. Ya, makhluk mitologi. Makhluk mitologi kan boleh dong. Itu kalau sama ada kan diskusi semacam itu kan diskusi ada. Itu ada. Dan dulu salah satu ustadz yang aku ajak diskusi, karena aku tuh pernah gini,
Bayangkan ya, satu kajian subuh, kajian ba'da subuh gitu. Hari ini kita akan membahas soal tentang surah dan taswir. Ini temanya tentang manusia sekali. Oh yang itu ya. Semua orang lihat aku. Iya. Itu real, itu scene yang real. Wah, itu kebayang ini pasti kenyataan ini. Waduh. Kan saya kenal sama beliau. Saya berteman baik dengan beliau. Beliau mengharamkan gambar dan saya ya dengan saya menghormati pendapat itu gitu, dan saya tetap takjub kepada beliau. Cuman ya orang ngono kae lah. Enggak dipersekusi juga. Aku tuh kayak Kerasa dipersekusi. Kayak dihakimi di depan umum. Kayak gitu. Oh ya gitu sih. Ini buku ini tuh jawaban menarik untuk membuat kita berpikir kenapa gambar itu haram, kenapa itu boleh. Karena dulu sekali karena aku ngikutin juga kan bagaimana diskusi soal gambar itu haram. Orang-orang itu lebih cenderung, teman-teman tuh lebih cenderung mencari celah biar gak kayak gitu. Gambarku kan cucu ciptaannya Gusti Allah lah, nek cucu ciptaannya Gusti Allah iki kayak apa sih? Iya. Nah ini kan makhluk mitologi, nggak bernyawa. Nah, itu kan menurutku mencari-cari ya. Iya, nah lu saat yang tadi aku bilang tadi, jawabnya benar. Justru malah lebih parah. Sudah menurut ciptaan Allah, kowe mengklaim kowe gaweanmu. Lebih parah kan? Lebih parah daripada menggambar biasa, meniru saja sudah haram, apalagi kamu tidak hanya meniru, kamu mengklaim itu sebagai buatanmu. Harus menyamakan diri. Iya, itu kata beliau ya begitu. Tapi kan lagi-lagi diskusi ini nggak bisa nggak bisa potong-potong, harus komprehensif. Betul, makanya betul. Komik ini tuh jawaban yang tepat untuk bukan membenarkan tapi membantu kita berpikir dan kemudian memutuskan mana yang mungkin buat teman-teman komikus imani ya. Ya, seperti itu. Mau bikin pagernya kayak gimana? Teman ada yang akhirnya punya pagar kalau gambar cewek yang nggak pakai aurat tuh dibikin siluet. Ada yang kayak gitu, dan ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari respon terhadap. Iya, bagian dari ikhtiar juga ikhtiar juga begitu. Dia kan sebenarnya kan sikap, aku nyebutnya sikap berislam ya, sikap berislam pengen tetap aktual, pengen tetap melakukan hal yang dia sukai. Bahasanya Allah ngasih aku bakat ini ya, mosok nggak ada alasan sama sekali begitu. Nah, ya model-model seperti itu ya saya sangat respect dengan hal-hal seperti itu. Bahkan yang notabene mengharamkan sekalipun aku tetap respect sampai sekarang begitu. Teman-teman yang faceless dan sebagainya nggak apa-apa itu. Kayak sampai kemudian dulu kan saya sempat diminta tolong gambarin untuk komik teman yang dia jualan gamis begitu untuk komik promosi kayak gitu. Saya bilang ini requestnya mau kayak apa? Karena kan aku tahu gitu. Mau gambar aku kayak biasa, faceless atau gimana gitu, siluet aja mas, kayak The Muslim Show tuh loh. Nah bilang ya udah, tak bikinnya kayak The Muslim Show kayak gitu, dan nggak apa-apa gitu, karena ya aku sangat menghormati bagian itu, tidak ada masalah. Benar. Yang jadi masalah adalah ketika kamu memegang satu pendapat, melihat pendapat yang lain sebagai sesuatu yang keliru. Benar, itu sih, karena kan Islam itu kan perbedaan pendapat dalam hukum itu kan hal yang sangat biasa, sangat lumrah ya lumrah. Ini juga menurutku komik yang cocok dibaca teman-teman yang suka nyinyir. Ada teman-teman yang suka nyinyir, gambar kan haram. Nah, baca dulu nih. itu sering aku di mention kayak gitu. Konten apa Gus? Ini kok berdakwah menggunakan gambar kan haram. Nah, terus komentarnya ini coba baca buku ini dulu buatan Bang Zia. Aku sering banget kayak gitu. Itu benar, menurutku ini cocok gitu dibaca oleh buatku malah cocok dibaca oleh orang-orang yang kontra terhadap gambar ya, karena biar jadi tidak menghukumi orang yang sedang menggambar dan orang yang suka gambar jadi tidak kemudian ngenyek tidak pada salah satu motivasiku. Jadi aku tuh dulu punya junior yang dia itu paling soleh satu angkatan paling soleh. Nggak, kok bayangin isi Jogja yang kayak gitu di zaman 2011 isi Yogyakarta yang kayak begitu. Ada satu junior yang dia itu lulusan pondok pesantren paling soleh seangkatan, recognized lah, dia alim dan diakui lah ya, diakui cah soleh lah kayak itu. Semester 2 dia berhenti sholat. Dan bukan karena malas, kan beda ya, orang yang nggak sholat karena malas sama orang beda karena berhenti sholat tiba-tiba berubah gitu. Salah satu yang bikin aku marah itu adalah waktu itu aku marah sama dia karena vibes-nya sama, frekuensinya sama, kita banyak ngobrol gitu. Yang bikin aku marah sama dia punya rekomendasi gini.
Islam nggak bolehin gambar. Tapi gambarnya hidupku, Mas. Gambarnya hidupku. Aku nggak bisa hidup tanpa gambar. Artinya kan aku harus pilih, Mas. Mana apakah aku milih Islam atau milih gambar? Aku milih gambar, Mas. Aku marah waktu itu. Kenapa? Kok gitu sih gitu loh? Kok gitu sih? Nah, aku pengen menjawab, ya kamu tetap bisa kok jadi seorang muslim yang baik dan menyalurkan istilah kreativitasmu dalam bentuk surah ya, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Islam seperti itu. Pagernya ada kayak gitu. Ya itu menarik sekali. Aku senang sih ngobrol sama sampean karena aku jadi insight-nya tuh dapat bagian terakhir ini. Ya. Maksudnya gini, orang berkarya itu kan menurutku orang berkarya paling bagus itu kan ketika dia mempunyai pertanyaan kemudian dia ingin menjawab. Itu kemudian karyanya itu jadi jiwanya lebih kerasa. Ya. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya begitu. Bukan berarti teman-teman yang berkarya karena berkarya aja jelek ya, enggak. Tapi ngomongin jiwa, rasa, biasanya kalau karyanya itu memang keresahan, nah biasanya itu emang ya tapi kalau dengan catatan kalau presentasinya oke ya. Ya. Kamu mau keresahan tapi kalau presentasinya nggak oke. Nggak oke juga jadinya nggak oke. Ya, gitu. ya. Presentasi itu ngomongin teknis dan sebagainya oke. Jadi keresahannya ternyata banyak dan karena bikinnya lama banget ya. saya tuh bikin ini tuh ya kalau risetnya lama, cuma gambarnya itu saya ingat banget itu. Saya nyelesain komik ini itu sekitar 4 bulan. 4 bulan tuh dari gambarnya doang kan TA itu kan ada nulis laporan, proses dan lain sebagainya, ngeriset dan lain sebagainya, sama bikin komiknya kayak gitu. Nah, proses gambarnya itu hanya 4 bulan. Tapi itu saya bangun jam 5 pagi, tidur jam 10 malam. Udah, itu tuh saya cuma berhenti gambar cuma pas makan sama sholat. Saya tuh sampai ya, karena waktu itu udah di ultimatum sama ini. Waktu itu bulan September. September itu saya di ultimatum sama dosen. Jangan. Kalau kamu nggak maju kalau nggak maju sidang Januari, kamu ganti judul. Oktober, November ya pasti. Kamu ganti judul. Aku kan gitu. Ya nggak bisa gitu. Ini udah aku siapin. Akhirnya beneran aku kebut waktu itu. Atau aku udah nikah. Anakku udah 1. Aku minta izin sama istriku. Tolong. Udah, ayah. Kan waktu kan aku udah ada kantor sendiri gitu. Ayah tinggal di kantor. Sampai ini selesai. Selesainya kocaknya gara-gara kepepet sih, lucu banget. Iya. Aku tuh ini sampai sehat, sakit lagi, sehat lagi. Itu cuma di kantor. Jadi kayak wah, itu perjuangan banget. Tapi aku pernah sih ngalamin kayak gitu. Kerjaan ya. Aku juga pernah tuh sekitar 3 bulan tuh subuh kerja, jam 10 tidur tuh. Dan itu nggak enak banget emang. Tapi habis itu sih serang duitnya banyak sih pasti. Tapi aku bersyukur banget ini selesai waktu itu. Dan bisa diambil salsabila itu menurutku hikmah ya. Karena exposure-nya jadi lebih gede nih. Soalnya kalau ini diterbitkan secara ini menurutku Mas malah impact-nya belum sebesar. Impact-nya nggak akan sebesar itu. Karena suka nggak suka penerbit besar yang bisa memajang karyanya di Gramedia itu punya exposure lebih gede sih. Suka nggak suka. Terlepas dari kita ngomongin moneternya ya, uang dan sebagainya ya. Tapi kalau ngomongin dampak memang harus ke sana. Kalau ngomongin impact. Tapi aku inget ini bahas sedikit karena aku nggak nyalahin penerbit ya. Aku hanya merasa bahwa sistem penerbitan buku di Indonesia itu kurang adil kepada penulis. Oh memang, itu aja itu. Jadi gini bayangin. Bayangin Mas ya. Kan aku kan juga open PO di aku ya. Kan buku ini kan sebagai penulis, aku kan author kan dapat diskon gede dari penerbit gitu. Ya aku open PO sendiri gitu. Karena waktu itu timingnya pas kali ya. Akhirnya kemudian yang PO ke aku banyak minta tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kemudian berapa ratus yang masuk ke aku. Profit selisih diskon harga jual yang aku dapatkan dari PO itu dimasukin royalti. Enggak, itu ngalahin royalti setahun. Kan kesel ya. Nah, ya gimana ya? Karena aku jadi pikir, untung jualan dong daripada untung apa? Memang. Kenapa resell buku anak? Kenapa? Tapi ini it's talk for another time kali ya. Aku nggak pengen
apa namanya agak bahaya sih. Iya Kak, ya intinya Tapi aku paham, aku karena nggak- dan nggak- Terelia kemudian protes soal itu kan, Iya. dan itu it's good thing sih. Iya, jadi ya aku memahami, ya aku cuma merasa bahwa ini kalau kayak gini penulis nggak bisa hidup gitu, makanya akhirnya Bisa kalau kamu jualannya bisa ribuan pieces. dan itu sekian persen dari Benar. penjualan apa Ah. dari ini kan, Ah. dari sekian banyak penulis yang ada di Indonesia. Cuman kan, berapa gitu, persen berapa tuh? persen. Ah. Dan menurutku itu bukan apa ya, bukan jenjang karir yang sehat, hanya dan ditambah lagi apa buku ini kan ketika orang bilang buku jendela ilmu itu maknanya luas sekali kalau Benar. menurutku. Bagaimana kemudian literasi itu bisa hadir dan sangat mencerahkan tuh kan dari buku yang menurutku sampai sekarang tuh belum bisa digantikan oleh Google sekalipun. Memang. Dan itu kan PR kita terutama kalau kami ya di Ruang Ngobrol kan end goal-nya yang jauh banget tuh kan nanti kan soal bagaimana Indonesia itu literasinya bisa kasarnya adalah dikonsumsi lebih banyak orang dengan oke itu fair buat semuanya nih, buat penerbit fair, buat toko fair, buat pembaca juga fair. Maksudnya nggak kemahalan. Iya itu itu kemahalan. Nah itu kan PR-nya kan panjang sekali ya itu nanti. Karena ini kalau bahas soal ini malah agak geser ke masalah apa ya, literasi ya. Jadi kan sekarang semakin banyak tuh reviewer buku. Jadi Iya saya. Bagaimana meringkas buku? Bukan yang itu. Jadi kayak Ya tahu. Buku tebel gitu dibahas cuman satu artikel pendek disingkat-singkat kayak gitu. Lebih cepat dipahami, tapi menurut gua ada potensi bahaya yang tersembunyi di sana. Sekarang bayangan Mas, ada orang baca reviewnya gambar itu haram, atau nonton videonya ruang ngobrol dengan orang yang baca ini secara keseluruhan. Apa istilahnya? Tingkat pemahamannya berbeda. Oh beda dong. Beda jauh kan. Beda. Nah, banyak orang yang merasa cukup dengan dengan membaca review atau melihat sinopsis atau ya udah ringkasan aja, udah selesai urusan begitu. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Kalau untungnya kalau kami sih enggak ya, kami kan selalu encourage orang untuk baca kan. Betul. Tujuan reviewnya untuk itu. Maksudku review-review seperti itu sangat baik karena kan artinya orang mengencourage orang untuk membaca itu sangat bagus. Nah, cuman yang menurutku agak bahaya itu adalah yaitu review-review meskipun ya itu produk market fit sih, orang ya, suka. Sekarang kan gitu ya, tapi menurutku pada akhirnya nanti ini aduh panjang ya. Jadi maksudnya gini, di Google kan juga ada tuh review film. Ya. Di YouTube dan sebagainya. Itu kan pelan-pelan sama YouTube dipangkas tuh. Jadi memang secara konten kan nggak oke nih. Buat YouTube sendiri nggak oke dan sebagainya. Nanti menurutku karena buku ini memang kalau menurutku potensi buku di Indonesia itu segini nih. Tapi kita masih segini. Ya. Nah, jadi secara market tuh pemangku kepentingannya emang masih belum melihat ini sebagai masalah. Kalau marketnya udah membesar, nah review-review kecil ini yang memangkas itu nanti kemudian akan ditindak satu persatu. Sebagaimana YouTube menindak review-review film yang nyingkat-nyingkat itu. Itu respon pemangku terhadap pasar aja sih itu. Iya. Karena merugikan. Merugikan. Kalau sekarang belum terlihat merugikan karena emang penjualannya masih segitu-segitu aja. Yeah. Nanti kalau penjualnya udah makin besar, kalau ada sedikit aja yang mengancam penjualan, mereka pasti bertindak. Iya. Sekarang sih, makanya aku pengennya tuh potensi marketnya tuh bisa separuhnya aja deh, nggak usah segini tapi segini aja. Ya. Itu udah bagus banget sih. Itu kan dari segi profit ya. Kalau saya lebih menjawabnya dari segi usernya. Jadi orang itu jadi tidak mungkin bahasa kasarnya ya, karena memang sekarang short form content itu kan memang in banget ya. Orang tidak terbiasa membaca sebuah narasi itu secara menyeluruh dan komprehensif. Dia maunya yang udah pendek, singkat, kesimpulannya apa kayak gitu. Padahal kesimpulan itu kan belum tentu mewakili keseluruhan buku. Itu fenomena yang menurutku Mas nggak bisa kita lawan. Bisanya memang kita harus ngadaptasi. Ruang Ngobrol itu sekarang ada di TikTok. Oh. Di TikTok itu kita ngasih potongan-potongan video kita, kemudian narasinya adalah tonton lengkapnya. Oh. Atau kita nge-review ini nih produk nih. Cuman ini bagusnya gini. Nah, kalau mau lengkapnya nanti tonton di YouTube ya. Isi. Kita emang hanya harus beradaptasi aja dengan ya gimana Mas, sekarang marketnya gitu ya. Seperti itu market fit itu. Ini hal yang nggak bisa kita apa-apain selain apa itu menakutkan. Benar. Tapi
Tapi ya sekali lagi hal yang kita mau ngapain Mas nggak bisa. Iya sih. Ya. Kita cuman harus Iya. berjuang melawan arus itu. Iya. Memang serem Mas. Gelisah sekali saya. Sangat-sangat. Aku tuh nggak mau masuk TikTok karena memang itu bukan habitatku ya. Tapi kalau nggak ada konten kreator yang melawan itu, ya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, iya. Ya akhirnya ya udahlah. Sesedikit apapun usaha yang dilakukan ya udah memang harus dilakukan. Iya, iya. Lagian itu kayak gini mah sebenarnya menurutku effortless sih, konten pendek-pendek 1 Iya, menit iya. terus motong-motongin itu cukup effort, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung itu kan. Semakin mudah ya. Makin mudah. Jadi yang menurutku yang bisa kita lakukan ya sebagai konten kreator ya udah kita bikin counternya. Kalau enggak ya udah stres aja gitu. Iya. Semua orang punya bagiannya masing-masing. Iya. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Benar. Nice. Semua orang punya bagiannya masing-masing. Nah, teman-teman kreator menurutku akan kasihan kalau harus terjun ke situ juga. Jangan deh. Kalian tuh berkarya aja. Ya. Gitu. Oke, itu aja kali ya. Apa panjang banget? Berapa menit, Jo? Anjay. Memang kalau ngomongnya enak tuh Ya, nyambut terus. alhamdulillah. Nah, yang jelas aku rekomen banget. Terus Mas Zia ada yang mau disampaikan terakhir kalinya buat Apa ya? komik gambar itu haram atau ada karya baru? Sebenarnya kalau Di sini? karya saya belum berani ngomong ya, karena energi untuk membuat komik itu kan besar sekali dan seperti yang saya bilang tadi, karena sistem penerbitan di Indonesia belum terlalu adil untuk komikku, saya berdamai dengan itu ya. Akhirnya kemudian saya harus berdamai. ada kerjaan di luar itu. Ini bukan penghidupan pribadi, istilahnya ini adalah saya nyebutnya medium saya untuk menyampaikan sesuatu begitu. Medium dakwah boleh nggak sih Ya, disebut? medium dakwah bisa, medium dakwah. Meskipun kemudian saya membahasakannya selalu dengan kalau yang ini memang spesifik ya untuk pembahasan soal hukum surah gitu. Cuman kalau yang lain ya saya pengen menyampaikan banyak hal ya, kebaikan dengan medium komik begitu, meskipun kemudian tidak selalu dalam bentuk komik dakwah secara literal ya begitu. Karena saya ngerasa bahwa komik Islam itu harus breakthrough. Oh benar. Harus breakthrough untuk supaya kemudian nggak ngotek di sejarah, nggak ngotek di pembahasan Doktrin sih aku bahasanya. Doktrin dogma lah, gitu. doktrin dogma itu kita bisa breakthrough daripada itu seperti itu. Saya sudah melihat beberapa komik-komik yang kemudian ke arah sana yang bahasa ya komik dakwah yang nggak berasa dakwah. Bisa ditonton reviewnya. Not to the Human ya. Not to the Human. Bisa banget itu. Wah gila, bagus banget. Ya Ci, kapan-kapan pengen tak undang deh. Ya. Kapan-kapan. Amin, bisa lah semoga itu. Oke, itu aja kali ya. Terima kasih teman-teman udah nonton 45 menit, panjang sekali. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol berikutnya.